Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pasundan Bandung tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya PPKN kelas 8 bab 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sub materi tata urutan peraturan perundang-undangan di SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Kepada Ibu dosen dan dosen penilai, saya mohon bimbingannya dan arahannya untuk video saya ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana hari ini kalian semuanya sehat? Sehat ya, selalu sehat. Alhamdulillah. Ini yang kita inginkan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KS. Setelah kita berdoa, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita belajar, Bapak juga ingin mengabsen terlebih dahulu. Apa saja? Ya, Reja, Mandayan, terus Neng. Nah, berarti 3 orang ya untuk hari ini ya yang tidak hadir ya. Yang lainnya sehat ya. Untuk ya. Hah? Radit, berarti 4 ya. Teman kita yang tidak hadir, yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Yang ada keperluan ataupun ya sedang ada acara, mudah-mudahan dilancarkan ya kegiatannya. Nah, untuk sekalian, baik, untuk menambah semangat belajar di hari ini ya, baik nak, kita sekarang menyanyikan lagu nasional kita ya. Silakan kita berdiri nak, ayo berdiri semuanya. Gentar membela yang benar, maju tak gentar kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak untuk kita menang. Bergerak serta menerjang terjang, menyerang, majulah menang. Iya, silakan berkenan. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak sekalian, itulah lagu ya, lagu nasional Maju Tak Gentar. Ini adalah sebuah lagu di mana menggambarkan tentang bagaimana para pejuang kita tak pernah gentar menghadapi musuh. Nah, sekarang selanjutnya nak, Bapak ingin tahu nih,
Apakah pakaian kalian sudah rapi atau belum? Tolong dirapikan. Karena kerapihan itu menunjukkan daripada kepribadian kita. Kalau kita tidak rapi, berarti dalam diri kita juga nggak rapi. Ya. Terus selanjutnya, nah, kita coba saksikan video penyemangat lagi, yaitu video tentang perjuangan. Ya, kita saksikan lah filmnya ya. Nah. Mari kita berjuang daripada kita merdeka. Sebelum kita berang, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara, pada akhirnya pastilah pemenang akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan menjadikan kalian. Itulah identitas tentang perjuangan pahlawan kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita pada saat itu ada di antara mereka? Kira-kira kita bagaimana ya? Kita lihat aja sudah luar biasa ya semangatnya ya. Mereka bisa gentar sedikit pun, walaupun entah peluru dari kiri dari kanan ya, tapi mereka yakin kalau pasti akan merdeka. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih, siapa yang bisa memberikan makna daripada video ini? Silakan, siapa? Iya, Mas ya. Silakan. Nah, coba maknanya. Ya. Ya, itu ya. Apa kata Marcel tadi tidak boleh? Apa? Iya, pantang menyerah. Ada lagi? Silakan. Ayo. Iya, ini Kevin. Ya, silakan Kevin. Apa kira-kira apa dari video ini? Kevin. Untuk mengingat para jasa pahlawan yang telah turun di medan perang dalam pertempuran di Surabaya 1945. Wah, tangan. Satu lagi coba dari Putri. Siapa dari Putri? Ya, silakan kamu. Ya. Video ini, silakan. Ayo, makna video ini kita harus. Iya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, ya. Nah, buktinya apa? Kita tetap semangat dan tidak boleh pantang menyerah dalam menuntut ilmu, dalam belajar, supaya kita bisa mencapai cita-cita. Ya, buktikan kepada para pahlawan kita kalau kita ini sebagai generasi penerus mereka akan terus berjuang. Kita itu mengemban amanah dari para pahlawan yang sudah mengorbankan seluruhnya, jiwanya, raganya, anak istrinya, harta bendanya, sampai titik darah penghabisan dia korbankan. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya anak cucu bisa merasakan kemerdekaan. Nah, kita sebagai generasi penerus harus terus meneruskan cita-cita mereka. Ya, kalau mereka cita-citanya adalah melepaskan diri dari penjajahan, sedangkan kita melepaskan diri dari
kebodohan. Betul ya, dari kebodohan. Dan juga kita harus harus semangat menjaga cita-cita. Ya, itu. Nah, itu dia. Ini adalah video penyemangat pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian setelah menyaksikan video ini bukan tambah tidak semangat, ya, tapi harus lebih semangat lagi. Nah, baik anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Bapak ingin tanya nih, minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Ngacungkan tangan. Ayo pemberani semua ini, pahlawan-pahlawan muda ini. Ayo. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, siapa? Ya, Jaki, terangkan mengajar tentang apa saja minggu lalu, materi apa saja? Ya, ayo apa? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Iya, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam mempelajari tentang fungsi dan kedudukan, kita membahas ada 4 masalah minggu lalu itu, yaitu tentang musyawarah. Musyawarah di dalam apa saja, Cung? Masih ingat tidak? Iya, ini pintar sekali ya. Iya. 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 Sekolah. Ya, beri tepuk tangan. Minggu lalu itu kita belajar 4 hal ya, yaitu musyawarah di keluarga, musyawarah di masyarakat, musyawarah di sekolah, dan musyawarah di organisasi. Apa bermusyawarah itu? Untuk mencari fungsi dan kedudukan masing-masing para pejabat tersebut, yang di rumah, yang di sekolah, yang di masyarakat, yang di organisasi. Jadi tahu fungsi dan kedudukan. Nah, itu. Nah, terus hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tahap berikutnya, teori selanjutnya adalah tentang tentang yang tadi Bapak sebutkan. Nih, pertemuan 3 hari ini kita adalah tata urut. Tata urutan apa? Iya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia ya, bukan di negara lain. Nah, di sini ya, kompetensi yang akan kita bahas adalah ada 3. Yang pertama ya, dari kita belajar materi ini tentang tata urutan, diharapkan kita pandai bersyukur kepada Tuhan ya, yang Maha Esa. Ya, karena di dalam undang-undang itu tata urutan itu mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu ya, yang baik-baik itu. Jadi nilai-nilai yang religius. Makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Terus yang kedua, kita harus memahami dan menunjukkan tentang sikap disiplin kita terhadap tata aturan undang-undang atau tata urutan peraturan perundang-undangan 1945. Yang ketiga, kita nanti bisa menganalisis ya, menyusun dan menyajikan hasil diskusi telah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Nah, itu ya, ini kompetensi dasar yang akan kita ajarkan. Tolong ingat-ingat ya, yang 1, 2, dan 3. Terus selain kompetensi dasar, ada tujuannya hari ini kita belajar. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini, coba baca nomor 1. Iya, Jaki. Ini ya. Nih, ayo. Nah, tujuannya nomor 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Baik. Ya, tangan Jaki. Ayo yang putri. Ayo baca. Iya, baca. Ya. Baca nomor 2. Masih awas ya? Lihat. Ya, coba. Ya. Kamu baca, ya. Baca. Yuk. Memahami C3 dan menentukan C3, sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan tanggung jawab PPK nasionalisme. Iya. Tangan. Lagi. Iya.
menyusun dan menyajikan hasil diskusi telah tentang data urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia dengan baik. Iya, ini tujuan belajar hari ini ada 3 itu ya. Ada 3, tolong dipahami. Jangan sampai kita nanti belajar tidak tahu tujuannya. Ya, kalau orang belajar itu harus mengerti tentang tujuan belajar untuk apa, mau kemana, ya, hasilnya apa, itu harus paham. Ya. Selanjutnya ini materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di sini ya tata urutan peraturan perundang-undangan ya yang pernah berlaku di Indonesia ya seringkali berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia didasarkan atas beberapa dasar hukum yang pernah berlaku. Yang pertama dulu muncul yaitu didasarkan kepada TAP MPRS nomor 20 ya tahun 1966 itu terjadi. Terus muncul lagi TAP MPR nomor 3 ya MPR tahun 2000 dan selanjutnya muncul lagi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2000. Terus selanjutnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2000. Nah, ini adalah dasar hukum tentang tata urutan peraturan yang berlaku di negara kita. Ya, susunannya berbeda-beda sesuai dengan dasar hukumnya. Ya. Nah, nanti kamu dari sinilah berangkat diskusi, ya. Diskusi dengan rekan kamu mencari apa saja sih ya, kalau berdasar ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 itu urutan tata urutan undang-undang dasar itu seperti apa? Beda dengan menurut dasar hukum TAP MPR nomor 3 tahun 2000 ya. Beda. Nanti kamu cari itu diskusi ya. Terus selanjutnya materi selanjutnya ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi dalam membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus memegang teguh kepada asas. Bapak kasih contoh nih, salah satunya asasnya ini adalah asas apa? Kemanusiaan. Itu adalah salah satu contoh daripada asas dalam membentuk sebuah undang-undang harus berisi tentang kemanusiaan, ya. Berisi tentang kekeluargaan. Nah, di situ nanti kamu cari juga ada berapa asas sih dalam membuat undang-undang kita itu, ya. Ada berapa asas yang harus kita pegang teguh, ya. Itu harus kamu cari nanti dari kelompok, ya. Itu adalah materi yang selanjutnya, ya, yang kedua. Terus yang ketiga ini, ya, materi muatan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini, ya. Jadi di dalam sebuah undang-undang harus mengandung muatan materi, ya, muatan materi perundang-undangan di Indonesia ini. Contohnya salah satunya adalah harus harus berkeadilan, harus mengandung keadilan. Keadilan itu salah satu muatan materi dalam undang-undang, dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Harus mengandung keadilan, harus melindungi HAM. Ya, jadi buat apa kita membentuk undang-undang perundang-undangan kalau tidak berisi tentang keadilan, kalau tidak berisi tentang melindungi hak asasi manusia? Ya, buat apa? Ya, jadi itu materi muatan di dalam sebuah undang-undang itu harus mengandung materi tentang keadilan dan hak asasi manusia. Itu salah satu contohnya ya. Nanti kamu cari lagi tuh. Ya, harus kamu cari lagi, gali lagi ada berapa sih muatan materi dalam perundang-undangan di Indonesia ini. Nah, ini harus kamu cari nanti gali ya. Terus materi yang keempat, prinsip-prinsip asas umum ya yang berlaku di dalam hukum Indonesia. Nah, ini juga sama. Ya, dalam membuat undang-undang ini harus mengandung prinsip-prinsip. Nah, salah satunya adalah prinsip tentang kekeluargaan atau gotong royong. Ini salah satunya. Jadi tolong kalian setelah 4
materi tadi dijelaskan, kalian nanti berkelompok, ya, berkelompok, buat kelompok, ya, masing-masing kelompok 10 orang, lalu bikin tim lagi, ya, selalu teamwork katanya ya. Ya, bagaimana sebuah kerja itu akan berjalan kalau teamworknya bagus, pasti akan berjalan. Makanya bagi tugas, ya, teamwork kamu harus bagus, ya. Nah ini. Jadi nanti kamu berkelompok. Apa saja materi yang harus kita gali, kita cari tadi. Yang pertama tata urutan apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apa yang harus kita cari tadi? Asas-asas. Yang ketiga, prinsip-prinsip. Yang keempat, muatan materi perundang-undang. Nah, tolong ya nanti kalian kerjakan. Sekarang kalian berkelompok, ya. Kelompoknya silakan kalian duduk sesuai dengan ini sudah disiapkan tuh mejanya, ya. Di mejanya, ya. Berkelompok, silakan duduk berkelompok. Sudah duduk kelompok, langsung kamu belajar mencari, menggali tentang materi yang kemarin diskusikan. Bagi-bagi tugas, ya. Bagi-bagi tugas. Nanti ada permainan nanti. Ya, ada permainan yaitu mapping, mencocokkan, ya, materi, ya, mencocokkan materi, ya, di dalam sebuah karton. Nah ini, ya, jadi sudah berkelompok, sudah baik, ya. Nah untuk selanjutnya silakan diskusikan dulu, buka laptopnya dan buku paketnya, bagi-bagi tugas, silakan, ya. Ya, bagi-bagi tugas. Ya. Ayo, berkelompok. Ya. Ini materinya udah dibagikan tadi ya, udah dibagikan. Ya. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Laptopnya sudah siap? Kelompok 4 laptopnya sudah siap? Ya. Kelompok 2 laptopnya sudah siap? Ya, buka. Nah. Ya. Kelompok ini 1 udah. Nah, kan diskusi dulu. Ya. Nah. Ya, diskusi ya. Yang tampil nanti di depan untuk korbannya siapa? Kelompok ini 1, 2, 3, ya. Dibagi kelasnya nanti di depan. Nah, yang kelompok ini sudah dibagi ya. Iya, kelompok ini sudah juga. Ya, sudah dibagi ya. Iya. Makasih waktu 5 menit. Ya. Baik, untuk ini ketua kelompok ke depan untuk mengambil undian. Ya, undian tampil nomor berapa? Tampil berapa? Ya, ayo. Tampil dekat kan? Ya. Ayo, silakan. Ya, silakan ambil undiannya ya. Ambil undiannya. Permainannya adalah kita akan menempelkan hasil daripada kelompok kamu ya. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami kelompok 3 yang paling semangat dan antusias, semua sportif dan juga adil, di awal dan juga the best of the best. Nah, tepuk tangan. Baik, nah ini adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 akan mulai bekerja menempelkan materi ke dalam karton. Silakan milih. Iya. Nempel-nempelnya, nempel aja. Ini nempel. Ya. Udah biarin. Di sini ada sama. Udah biarin. Nah, ayo. Sekarang yang PPT-nya maju ke depan.
kelompok ini dulu. Ayo kelompok ini kita periksa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin, mewakili kelompok 3 untuk presentasi hasil PPT dan kelas kami dari kapan Pak? Dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi dengan amal anggota Ariana kita nomor absen undang CK Zakira nomor absen 08 Jessica Dayani nomor absen 9 Elsa Nabila nomor absen 11 Fatir Alma Sofian nomor absen 11 Muhammad Syafir Dota nomor absen 23 Edian Nabila 32 Teguh Amal Hidayat 36 dan Dino Sabian 41. Dua masa kami. Jawaban nomor 1 adalah pengayom bahwa setiap materi muatan pengaturan perpu harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketertiban dan masyarakat. Ngayom, mana ngayom? Oh iya, betul tidak ini? Coba 2 orang di sini, cocokkan. Juga. Dua orang, 1 orang lagi sini. Jadi materi. Betul ya? Betul. Tepuk tangan. Dimulai dari penjelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan undang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mudah tercapai. Nah, Betul. Iya, sip. Tulis. Dua. Harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk perpu yang berwenang. penyesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan pembuat harus benar memperhatikan materi perpu, sedangkan yang akan dicapai adalah jenis dan spesialitas. Dalam mengatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat. Sedaya bahan dan hasil penggunaan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat para benar-benar digunakan dan bermanfaat dalam melakukan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Terus. Dijelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik, pengujian perpu, sistematika, kelompok ini nanti kosakata aja ya. atau jelas, Ntar serta aja ya. bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaan. Iya. 1, 2, 3. Ada di mana? Kelompok 1 ada di mana? Anak paling hebat, anak paling hebat ada di kelompok 1. Bukan kelompok 1. Langsung kerja, saya kata. Siap? Siap. 1, 2, 3. Suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami dari kelompok 4. Jika kau suka kami tepuk tangan. Iya, bagus. Bagus ya, tepuk tangan. Langsung bekerja. Tempelkan. 2-2 ke depan. Enggak apa-apa, biar cepat. Iya, terus.
Buka aja. Iya. Udah, tempel udah langsung. Assalamualaikum, kami dari kelompok Duduk. Nah. presentasikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Iya, pintar ya. Pertama, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1940. Iya. Terus? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Terus? Kedua, ketetapan MPR, 2 UU atau Perpu, 4 peraturan pemerintah, 5 keputusan Iya. presiden, 6 peraturan pelaksana. Iya, peraturan ya, bukan peta tuku ya. Iya, terus nah, langsung nomor selanjutnya. Iya, ini berdasarkan TAP MPR nomor 2. TAP MPR nomor 3 tahun 2001, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang, Iya. 4 peraturan pemerintah Iya. pengganti UU, Iya. 5 peraturan pemerintah, Iya. 6 keputusan presiden, 7 Iya. peraturan daerah. Iya, bagus ya. Terus selanjutnya 3. UUD nomor 10 tahun 2004. 1. UUD NRI tahun 1945. 2. UU Perpu. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. A. Peraturan daerah provinsi. B. Peraturan daerah kabupaten atau kota. C. Peraturan desa. Iya, lanjut selanjutnya. Terakhir. 4. UU No 12 tahun 2001. UUD RI tahun 1945. Iya. 2. Ketetapan MPR. 3. UU atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan kabupaten atau kota. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Halo semuanya. Iya. Ya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Iya. Sebelum melakukan presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Marcel. Saya Wahyu. Iya. Ini. Iya. Ayo. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu undang-undang. Hanya peraturan perundang-undangan tentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Iya. Terus? Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku tidak dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau lebih tinggi. Iya. Terus? Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Iya. Terus? Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Iya. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Iya. Yang ketujuh atau yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak ya, materi untuk prakteknya sudah selesai. Kita sekarang lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu penutup. Nah, penutup adalah diisi dengan evaluasi. Ya, siapkan HP-nya, dibuka. Ya, angkat ke atas HP-nya. Ya, siap. Mulai. Silakan dikerjakan.
Ya, sudah belum? Ya, kerjakan. Hati-hati. Ya, Bapak akan lihat nilainya. Mana Felix? Ya, Felix ya. Setelah kita melakukan evaluasi, kita akan refleksi hasil belajar hari ini. Nah, refleksi hasil belajar hari ini tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut kalian apa yang kita raih dan kita peroleh? Coba siapa yang berani? Iya, Marcel lagi. Ya, apa Marcel? Kita jadi tahu Pak tentang peraturan perundangan. Oh, jadi tahu ya? Iya, bagus ya. Terus siapa lagi? Siapa yang mau merefleksikan hasil belajar hari ini? Ada? Jaki, hari ini mendapatkan apa? Iya, Kevin, bagus ya. Mengenal dan mengetahui akan prinsip-prinsip negara, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan gedung apa yang digunakan oleh para pejabat untuk melakukan itu. Iya. Itu ya refleksi pelajaran hari ini. Nah, jadi sekali lagi setelah kita mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan, nanti suatu saat kelak ya ketika kita menjadi pejabat pembentuk undang-undang, tolong kalian harus pahami bahwa aturan itu ada urutannya. Kita tidak boleh melanggar aturan yang ada di atas ya. Kita harus memegang teguh aturan yang lebih tinggi. Nah, jadi itu ya Nak ya. Baik. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari yang lebih seru lagi nih Nak. Apa itu? Kita akan mempelajari tentang proses pembuatan undang-undang. Wah, ini lebih seru lagi Nak ya. Kita akan berperan, ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi perwakilan ketua komisi dan sebagainya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu dan bisa ya. Itu minggu depan kita membahas tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini Nak, ayo kita berdoa Nak. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini mendapatkan kebaikan manfaatnya. Ya, besok kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Dipimpin oleh ketua, silakan untuk berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pasundan, the real choice for every generation.